Bincang Ramadan. Baik Gus, ini ada penanya yang kedua ini Gus, datanya dari Mas Faisal yang ada di Pesapen. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Mas Faisal. Amin. Ini yang mau ditanyakan Gus. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang sholawat asyril Gus. Itu di situ kan ada kalimatnya yang artinya sibukkanlah orang yang dolim dan mendapatkan kejahatan dari orang yang dolim lainnya. Nah, ini bukankah berdoa itu harus yang baik-baik? Ini kok isi sholawatnya malah seperti mengadu supaya orang yang dolim itu dibalas sama orang dolim yang lainnya. Itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengklaim kalau kita ini sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Ini beda banget ini. Monggo Gus. Ya, terima kasih Mas Faisal, masih istiqomah terus bergabung dalam bincang malam di studio Angkadenta. Ya, selawat ini kan permohonan kepada Allah dengan memakai pangkat kedudukan baginda Nabi SAW agar diberikan selamat dari kejahatan orang zalim. Jadi ini doanya doa baik. Kita minta selamat dari kejahatan orang zalim. Dengan cara apa? Belokkan kejahatan mereka kepada orang-orang mereka sendiri yang zalim. Bahwa asyiril zalimina bil zalimin. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa asyiril zalimin wa akhrijna. Jadi ini doa baik, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang zalim pada kita, dengan agar Allah membelokkan kejahatan mereka bukan kepada kita, tapi kepada sesama orang-orang yang zalim. Ini kan doa-doa baik. Jadi memang kalimat pendidikan sholawat, redaksi bikinan doa orang-orang sekarang. Ini bukan redaksi orang-orang dahulu. Kalau orang-orang dahulu kan murni hanya meminta didekatkan kepada Allah. Kalau kita lihat selawat-selawat yang ada untuk menyelesaikan masalah kita, membuat kita tidak resah, gelisah. Ini kan selawat ini timbul di saat umat-umat Islam ini banyak mendapat tekanan dari orang-orang zalim. Jadi ini kan kita minta selamat dari orang zalim dengan cara kezaliman mereka jangan dialamatkan ke kita, tapi kepada golongan mereka sendiri. Jadi tidak doa jelek, kita doa baik, minta selamat dari orang-orang zalim. Dan kejahatannya tidak menimpa kita, tapi dilakukan ke golongan mereka sendiri. Jadi saya diartikan dibelokkan, kasih istilahnya dibelokkan. Itu kemudian yang kedua Gus, tentang apa tadi? Bolehkah kita mengklaim kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, mengklaim ini kalaupun kita mendapatkannya pun tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Kalau itu memang bisa menimbulkan rasa takjub kepada diri kita. Seperti Nabi Yusuf ketika mendapatkan mimpi, semua bintang-bintang termasuk bulan, matahari sujud kepada beliau. Beliau bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub, la taksus ru'yaka ala ikhwatika wa yakidu laka kaita. Ini kalau mendapatkan hal-hal yang seperti Lailatul Qadar, seperti isyarat-isyarat kebaikan, kita jangan asal menceritakan, kecuali kepada orang-orang yang bisa menuntun kita, membimbing kita. Karena di setiap kebaikan itu pasti ada yang hasad, pasti ada yang tidak senang. Ini Nabi nih,
Ini kan ini raaitu ahada asal kaukaban wasamsa wal qamara raaitu lisajin. Ini memang khilafiyah ya, masalah kita menceritakan, kita merasakan, mendapati suasana qadar ini ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, catatan yang boleh itu selama tidak menimbulkan ketakjuban, sifat ujub atau sifat sombong, itu tidak diperbolehkan sampai. Tapi kalau untuk menimbulkan semangat kepada orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain tanpa kita membanggakan diri kita sendiri, ya itu oke-oke saja. Nah, untuk mengklaim ini kan ya kita jangan sampai seperti itu. Kita hanya bisa berharap seperti yang dikatakan Nabi, siapapun yang dapat Lailatul Qadar, dia pasti akan diberikan ampunan dosa, dan ketika dosa itu diampuni, maka dia akan merasakan meningkat ibadahnya. Dia akan merasa ringan yang biasanya berat, memenuhi panggilan Allah, menjadi ringan. Biasanya nggak khusyuk menjadi khusyuk. Ini diantara tanda-tandanya. Tapi kita tetap mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan kita betul-betul orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Itu tetap tidak diperbolehkan. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Terkadang hal-hal itu tidak terasa kita ini diistidrat oleh Allah. Kita dijuju, padahal kita ini nggak begitu tekun, nggak begitu rajin. Tapi tiba-tiba diperlihatkan. Ini kan untuk menguji seberapa jauh kita. Yang penting kita jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Kita jangan merasa kita sudah mendapatkan, tidak. Kita yang hanya kita takutkan, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya mudah-mudahan aja. Berharap itu saja. Karena khawatirnya timbul sifat sombong, ujub itu. Kalau mengklaim ini kan jadi yang dikatakan wala tusaku anfusaku. Ini jujur yang diharamkan ini ya, yang memuji dirinya sendiri. Meskipun kamu menyaksikan betul tanda-tandanya, jujur saya dapat Lailatul Qadar, saya merasakan itulah namanya jujur yang diharamkan. Namanya baik, dan juga mungkin rasa-rasanya kurang tepat lah. Iya. Karena kita juga tidak pernah tahu secara hakiki apakah kita ini mendapatkan Lailatul Qadar betul atau tidak, kan kita tidak pernah mengetahuinya. Seandainya dapat sekalipun, hal itu jangan membuat kita merasa berhak mendapatkannya. Hanya mudah-mudahan. Baik, begitu Mas Faisal, semoga menjadi pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang merasa seperti itu. Dan baik Gus, nampaknya ini waktu sudah berjalan begitu cepat ini. Sudah pukul 1 ini Gus. Tak terasa sebelum kita akhir perjumpaan kita di malam hari ini Gus, semoga closing statement-nya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar pemirsa Radio Ambedeta dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah pemberian hadiah dari Allah yang terbesar untuk kita, termasuk semua yang ada di dalam Ramadan, dirangkai dengan berpuasa, sholat taraweh, seperti Lailatul Qadar, malam hari raya, sholat hari raya. Ini semua saling terkait antara satu dengan yang lain, karena semuanya ini menyempurnakan. Seperti kita berpuasa tapi tidak bayar zakat, jangan. Atau bayar zakat tapi tidak berpuasa.
Atau mungkin kita berpuasa tapi tidak menjaga sholat jamaah kita, terutama sholat tarawih. Atau kita tidak bertakbir atau sholat hari raya. Artinya kita hormatilah Ramadan yang dipertemukan dengan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi apapun kegiatan selama kita mampu, itu jangan kita sepelekan. Ini yang terpenting. Karena semuanya ini ada saling keterkaitan, saling menutupi kekurangan satu dengan kekurangan yang lain, agar supaya berhasil. Puasa kita sempurna, zakat kita diterima, tarawih kita diterima, semua amal ibadah kebaikan kita semua juga diterima, dan kita juga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan malam hari raya, dan puncaknya kita laksanakan sholat Idul Fitri. Semuanya ini masalah khilafiyah, ya, khilafiyah. Namun ada yang semua sepakat seperti puasa. Kalau zakat fitrah ini masalah khilafiyah. Sholat Idul Fitri khilafiyah. Sebagian yang mewajibkan, sebagian sunnah. Seperti Imam Hanafi, madzhab Hanafi ini fardhu ain sholat Idul Fitri. Kalau madzhab Hambali, Hanabila ini, Imam Hambali itu fardhu kifayah. Tapi madzhab Maliki, madzhab Syafi'i ini sunnah muakkadah. Nah ini hal yang seperti ini harusnya jangan kita sepelekan. Justru ini mendorong semangat kita, seperti sholat Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan harapan kami dari Studi Ampel Denta, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa dan mungkin paling berkesan, paling memberikan perubahan yang cukup besar, signifikan kepada kita, sehingga sepeninggal Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa, diberikan semakin bertambah ketaatan kita, ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita, bisa menarik inspirasi kita untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala pencerahannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya dan berkat sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita zahiran wa batinan untuk bisa mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan, dan semoga dengan wasilah tersebut kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan siang demikian maka berakhir pula di program Bincang Ramadan edisi malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan nanti setelah Bincang Ramadan Anda bisa bersilaturahim melalui BK program Syiar Sahur bersama rekan Adi. Dan akhirnya salam, segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah jumpa kembali esok hari di program yang sama, dan tetap di 90.5 FM Radio Ambalenta Suara Syiar Islam Anda. Terima kasih bagi pendengar saya yang sudah ikutan gabungan. Terima kasih pula bagi rekan-rekan yang sudah ikut menyemarakan acara di malam hari ini, dan senantiasa setia untuk mengikuti Bincang Ramadan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.